Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya seluruh kebaikan menjadi sempurna. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi transformasi geometri yang berikutnya, yaitu rotasi. Oke. Secara bahasa mungkin rotasi ini diambil dari kata bahasa Inggris yaitu rotate, yang artinya putar atau perputaran. Secara istilah, rotasi itu adalah perpindahan suatu titik pada bidang datar dengan cara memutar titik tersebut terhadap suatu titik pusat sejauh besar sudut tertentu. Oke, jadi ada dua poin penting atau yang dibutuhkan dalam rotasi ini ya, yaitu titik pusat dan besar sudut ya. Nah, untuk titik pusat pada pelajaran SMP ini dibatasi hanya 0,0 ya. Berarti titik pusatnya 0,0. Mungkin nanti di SMA akan dikembangkan lagi ya. Tapi untuk di SMP hanya 0,0. Nah, untuk besar sudutnya pun juga dapat disebut dengan sudut istimewa ya. Artinya ada sudut-sudut tertentu saja yang kita bahas di SMP. Di antaranya 90 derajat, 180 derajat dan 270 derajat ya. Nanti di SMA akan dikembangkan lagi dengan sudut-sudut yang lain. Kalau di SMP hanya sudut-sudut istimewa saja. Gitu ya, jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu titik pusat dan besar sudut. Oke. Nah, untuk besar sudut tersendiri ini bisa bernilai positif dan bernilai negatif ya. Nah, kalau bernilai positif yaitu ketika berputarnya itu berlawanan arah jarum jam. Berarti dia mutarnya begitu ya, berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk negatif dia berputarnya searah jarum jam. Oke, paham ya bedanya ya? Nah, mungkin untuk secara ilustrasinya mungkin kita jelaskan di kelas nanti ya. Nah, untuk rumusnya dapat dilihat di sini. Sini ada 3 rumus ya. Semuanya kita lihat di sini. Titik pusatnya adalah 0,0 atau O, boleh ditulis O saja, 0,0. Nah, sini ada sudutnya. Nah, sini ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu 90 derajat atau boleh ditulis juga minus 270 ya. Yang kedua 180 derajat atau minus 180 derajat. Yang ketiga adalah minus 90 derajat atau 270 derajat. Oke. Yang pertama kita baca titik P A, B dirotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh 90 derajat atau minus 270 derajat. Maka bayangannya lihat ini ya, min B, A. Untuk yang sejauh 180 derajat atau minus 180 derajat, ini bayangan menjadi minus A, minus B. Dan yang terakhir minus 90 derajat atau 270 derajat menjadi B, min A. Nah, kita perhatikan nih. Kalau kita perhatikan yang pertama, yang ketiga ini dia berubah posisi ya, AB-nya ya. Ya enggak? Sedangkan yang nomor 2 ini dia tidak berubah posisi. Oke. Terus juga untuk yang pertama ini yang berubah nilai B-nya ya kan. Yang ketiga yang berubah A-nya. Oke. Nah, untuk yang nomor 2 dia dua-duanya berubah 180 ya. Berubah dua-duanya. Nah, berarti ini selain
ada yang berubah posisi, ada juga yang tidak berubah posisi, terus ada yang berubah tanda, ada juga yang tidak berubah tanda. Nah ini beda ya setiap derajatnya tuh, setiap bisa sudutnya, jadi perlu diperhatikan ya. Nah berarti untuk yang pertama ini berubah posisi dan B nya berubah tanda ya kan. Untuk yang nomor 2 ini tidak berubah posisi tapi berubah tanda dua-duanya. Sedangkan yang ketiga berubah posisi tapi hanya A nya saja yang berubah. Nah itu ya ringkasnya atau intinya ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju contoh saja ya. Yang pertama, tentukan bayangan suatu titik berikut dari rotasi terhadap titik pusat 0,0. Oke, sini ada 3 titik ya. Dia masing-masing mereka punya besar sudutnya tertentu, beda-beda. Nah berarti kita harus coba semua rumus ini ya. Oke, yang pertama dijawab. Berarti bisa kita tulis A 1, min 2 kita rotasikan terhadap O 0,0 dan 90 derajat gitu ya. Berarti jadi A aksen berapa nih? Kita pakai yang 90 derajat, pakai yang ini ya, bukan yang minus ya, beda. 90 derajat. Berarti kita lihat A, B nya 1, min 2 berubah menjadi min B, A. Berarti kita tukar posisinya dan B nya menjadi minus atau berubah tanda. A nya tetap ya. Di sini kan B nya min 2, berarti min 2 nya berubah menjadi positif ya, 2, A nya tetap 1. Nah ini dia ya. B nya berubah posisi dan berubah tanda, A nya hanya berubah posisi tidak berubah tanda. Oke gitu ya. Yang B nya yaitu min 2,1 rotasikan terhadap 0,0 dan 180 derajat. Berapa nih B aksennya? Kita lihat 180 derajat ini ya. Berarti dia tidak berubah posisi tapi dua-duanya berubah tanda ya. Oke, berarti min 2,1 menjadi tidak berubah posisi, berarti tetap hanya berubah tanda. Berarti berarti min 2 nya berarti menjadi 2, 1 nya berarti menjadi min 1 gitu ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya, C nya yaitu min 1, min 2 berubah putar terhadap pusat 0,0 sejauh 270 derajat ya. Nah, C aksennya berapa nih? Kita lihat yang 270 derajat. Nah ini dia rubah posisi dan A nya berubah tanda ya. Berarti di sini min 1, min 2 A B itu ya. B nya tetap, berarti min 2 nya tetap. Min A nya berubah menjadi ini positif negatif, berarti kalau ini negatif jadi positif ya, berubah tanda. Nah ini dia berubah posisi dan yang berubah yaitu A nya tanda, min 1 menjadi 1, B nya tetap. Nah gitu ya. Itu untuk yang pertama, yaitu tentukan bayangan. Nah kita lihat yang nomor 2. Sini ada bayangannya 2, min 1 adalah bayangan titik D yang dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh minus 270 derajat. Tentukan titik D. Nah di sini berarti kebalikan dari yang atas ya.
Kalau yang atas cari bayangan, yang ini dicari titik aslinya. Oke. Yang nomor 2 dicari titik aslinya. Bayangan udah ada. Nah, kalau dirotasi untuk mencari titik aslinya ini, dia harus pakai rumus yang berlawanan tanda besar sudutnya. Berarti kalau diketahui minus 270 derajat, maka untuk mencari titik aslinya pakai yang lawan dari minus 270 derajat, berarti yang positif 270 derajat ya. Gitu ya. Berarti kalau mencari titik asli, jawab ya. Mencari titik asli ini berarti pakai besar sudut yang berlawanan tanda. Yang berlawanan dari yang diketahui. Gitu ya. Kalau mencari titik asli berarti pakai besar sudut yang berlawanan dari yang diketahui. Yang diketahui minus 270 derajat. Oh, berarti kita pakainya yang rumus ini ya. Yang 270 derajat. Oke. Berarti kalau kita di aksennya yaitu min 2, min 1 gitu ya. Di bawah aja. 2, min 1 berarti kita pakai yang 270 derajat yang positifnya. Oke. Berarti D nya aja menjadi gimana nih? Oke, ini berarti ya yang bawah. Berarti tukar posisi dan A nya berubah. Berarti tukar posisi dan A nya berubah. Berarti ini A, ini B ya kan. Berarti tukar posisi, min B nya tetap min 1, A nya berubah tanda menjadi min 2. Nah ini dia. Itu ya, untuk mencari titik asli kita pakai besar sudut yang berlawanan dari yang diketahui. Nah, diketahui minus 270, maka kita pakai yang positifnya 270 derajat. Oke. Insya Allah mudah ya untuk materi kali ini. Kita simpulkan untuk rotasi atau transformasi geometri berupa rotasi atau perputaran, yaitu untuk rotasi ini kita perlu dua hal ini ya. Dua hal ini yaitu titik pusat dan besar sudut. Terus secara rumusnya ini bisa kita lihat sini beda-beda ya. Ada yang berubah posisi, ada yang nggak berubah posisi. Saya lihat sendiri ya. Dan juga ada yang berubah tanda, ada yang tidak berubah tanda. Nah, ini tergantung masing-masing dari besar sudutnya, oke? Tapi di sini hanya 3 rumus saja, tidak lebih. Ya mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.